Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memberikan edukasi terkait molekular docking dengan dosen pengampu Ibu Umi Baroro, Sarjana Sains, Magister Biotek. Nah, yang selanjutnya adalah anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Tessa Monika, Santi Nurhayani, Seli Kartika, dan Piranti Japri. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Terdiri dari tujuan, pengertian molekular docking, dan software yang akan digunakan. Tujuan dari molekular docking adalah untuk mengetahui konformasi dan energi bebas ikatan yang terlibat dalam interaksi antara reseptor dan migran. Pengertian molekular docking. Molekular docking adalah prosedur komputasional yang dapat digunakan untuk memprediksi ikatan kimia dari makromolekul reseptor dengan sebuah molekul kecil yaitu ligan secara efisien menggunakan strukturnya melalui simulasi molekular docking. Selanjutnya software. Di sini kami menggunakan 3 software. Yang pertama yaitu Autodoc Tools. Software ini digunakan untuk memprediksi interaksi molekul. Yang kedua yaitu PDB atau Protein Data Bank, adalah basis data publik yang menyimpan informasi. Dan yang ketiga yaitu Discovery Study Analyzer. Discovery Study Analyzer adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mensimulasikan sistem molekul kecil dan makromolekul. Selanjutnya adalah tahapan molekular docking. Nah, langkah-langkah berikut ini akan menjelaskan beberapa prosedur tentang molekular docking. Langkah pertama yang dilakukan adalah buka program PDB atau Protein Data Bank dengan mendownload 3 CLFRO SARS-CoV-2 dengan kode PDB 7JKV pada server RCSB PDB hingga muncul tampilan. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian, ketikkan kode PDB yaitu 7JKV pada kolom pencarian. Kemudian, setelah menunggu loading, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Klik download files, kemudian akan muncul beberapa pilihan dan pilih PDB format. Kemudian, file akan terdownload secara otomatis. Selagi menunggu file akan terdownload, maka langkah selanjutnya adalah scroll ke bawah untuk mencari tahu letak ligan natif atau subject of investigation, kemudian temukan data ligan seperti di samping. Setelah file kristal 7JKV terdownload, maka selanjutnya adalah masuk ke program Autodoc Tools, kemudian atur folder kerja dengan cara klik File, klik Preference, kemudian pilih Set. Kemudian, setelah masuk ke program Autodoc Tools, akan muncul tampilan seperti berikut ini. Pilih kolom Startup Directory, lalu ketik asal pada kolom tersebut, kemudian klik Set pada barisan Startup Directory. Setelah diklik Set, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini, tetapi cukup klik OK. Setelah diklik OK, kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Pilih folder kerja, tempat file yang akan disimpan, kemudian klik OK pada file yang disimpan tersebut. Kemudian, setelah file tersimpan, klik Set di barisan Startup Directory, kemudian klik Dismiss di bagian bawah. Setelah itu, lakukan langkah berikut ini. Klik menu File di atas sebelah kiri, kemudian akan muncul beberapa pilihan, lalu klik Red Molecule. Langkah selanjutnya adalah buka file penyimpanan yang tadi sudah terdownload dan tersimpan di folder kerja, kemudian akan muncul file 7JKV. Klik Open dengan file yang dipilih adalah 7JKV. Langkah selanjutnya adalah pilih menu Edit, kemudian akan muncul beberapa pilihan,
klik delete water untuk menghapus air terhadap molekul. Kemudian, setelah delete water, maka langkah selanjutnya adalah pilih menu edit, kemudian klik hydrogens, dan pilih add untuk menambahkan. Kemudian, setelah diklik add, akan muncul tampilan seperti berikut ini. Pilih all hydrogens, kemudian no binders, lalu pilih yes, selanjutnya klik OK. Langkah selanjutnya adalah protein dimer terdiri dari 2 chain, dan hanya 1 chain saja yang akan digunakan, yaitu chain B. Lalu, klik tanda plus di samping 7JKV untuk menghapus chain yang tidak dipilih. Selanjutnya, akan muncul beberapa kolom barisan, yaitu S, L, B, C, RMS, L, CL. Lalu, pilih kolom S di barisan B sebelah kiri, kemudian ubah kolom menjadi warna kuning. Untuk langkah selanjutnya yaitu klik menu edit, kemudian klik delete, dan pilih delete select atom. Setelah chain B terhapus, langkah selanjutnya adalah pisahkan protein dari ligan natif dengan cara ubah menjadi warna kuning pada kolom S di barisan 7JKV. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah scroll ke bawah sampai menemukan kode V7G, kemudian klik plus di samping A, lalu klik kolom kuning sampai berubah menjadi warna putih. Setelah kode V7G berubah menjadi warna putih, maka langkah selanjutnya adalah pilih menu File, kemudian klik Save, dan pilih Write PDB. Setelah itu, ubah nama pada ujung file menjadi reseptor. Setelah file disimpan, tahap selanjutnya yaitu klik lingkaran kolom S garis 7JKV hingga lingkaran berwarna putih kembali. Setelah itu, selanjutnya save file dengan memberikan nama pada file yaitu ligand. Untuk tahap selanjutnya yaitu menyiapkan ligand uji dengan cara buka program BioVia Discovery. Setelah program BioVia Discovery dibuka seperti tampilan di samping, langkah pertama yaitu klik file kemudian klik open. Setelah file dibuka, selanjutnya pilih file ligand dan file tokoramid A, kemudian klik open. Selanjutnya, copy struktur ligand ke struktur tokoramid dengan cara Ctrl A dan Ctrl C. Setelah struktur ligand tercopy, kemudian Ctrl V pada dokumen tokoramid. Tahap selanjutnya yaitu klik logo berupa molecular overlay, seperti pada gambar. Setelah tampilan molecular overlay muncul, klik bulatkan target, kemudian klik OK. Selanjutnya, klik ligand, kemudian klik kanan, dan klik cut. Kemudian, save file dengan cara klik file, kemudian klik save. Selanjutnya, save file dengan diberi nama ligand. Setelah file disimpan, selanjutnya klik yes. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan reseptor dengan cara buka Autodox Tools dengan klik ligand, kemudian input, dan klik open. Selanjutnya, ubah tipe file dari PDB-QT files menjadi PDB files. Kemudian, pilih file dengan cara pilih file ligand.pdb, kemudian klik open. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti layar di samping. Kemudian klik OK. Kemudian save file
dengan format PDB-QT. Caranya dengan klik ligand, kemudian pilih output dan save as PDB-GT. Kemudian akan muncul seperti gambar di samping. Nah, kemudian nama file di save dengan ligand PDB-QT dan kemudian klik save. Selanjutnya, membuka reseptor dengan cara klik grid, kemudian pilih makromolekul dan kemudian klik open. Kemudian, ubah nama file dari PDB-GT menjadi all file. Kemudian buka file reseptor dan pilih reseptor PDB dan kemudian klik open. Selanjutnya akan muncul tampilan warning dan kemudian klik OK. Selanjutnya ganti nama pada file, reseptor, dan kemudian pada save tipenya dipilih PDB-QT dan kemudian klik save. Selanjutnya pada Windows, pilih choose ligand, kemudian klik ligand dan klik select ligand. Selanjutnya di set pencarian ruang menggunakan grid box, pilih grid dan klik grid box. Setelah koordinat ligand sudah berada di sisi aktif reseptor, kemudian selanjutnya mengatur grid box dengan cara pilih menu center dan klik center on ligand. Setelah mengatur grid box, kemudian kita atur ukuran grid box pada dimensi X, Y, dan Z mencakup seluruh area ligand, kemudian dengan cara menggeser-geserkan box angka di sebelahnya dan pilih angka yang sesuai yang kita inginkan. Setelah grid box sudah mencakup seluruh area ligand, kemudian klik Windows Grid Option dan pilih File Close Having Current. Selanjutnya simpan grid parameter file dengan cara mengklik menu grid, kemudian pilih output dan klik save. Kemudian siapkan parameter docking dengan cara pilih menu docking dan klik makromolekul dan set rigid. Selanjutnya buka file reseptor PDB-QT dengan cara buka file pada dokumen kerja, kemudian pilih reseptor PDB-QT dan klik open. Selanjutnya ligand dimasukkan untuk proses docking dengan cara pilih menu docking dan klik ligand dan kemudian pilih choose. Kemudian akan muncul ligand parameter. Selanjutnya sesuaikan dan setting. Setelah itu kemudian klik accept. Selanjutnya pilih menu docking dan klik search parameters dan pilih genetic algorithm. Selanjutnya akan muncul genetic algorithm parameters, lalu sesuaikan dan setting. Nah, di settingan ini yang disetting yaitu number of GA runs, population size, dan maximum number of evals dirubah. Nah, kemudian klik accept. Selanjutnya pada menu ligand, klik grid, kemudian pilih output dan klik Lamarckian GA 4.2. Selanjutnya menyimpan file docking dengan cara buat nama file docking dpf dan kemudian klik save. Sebelum menjalankan perintah docking, program AutoGrid dan AutoDock harus sudah ada dalam folder kerja. Kemudian copy folder address dengan cara klik kanan pada logo folder kerja dan pilih copy address as text. Kemudian buka command prompt dengan cara tulis cd, kemudian spasi, kemudian Ctrl V sehingga folder address terpaste. Selanjutnya tekan enter. Selanjutnya melakukan kalkulasi grid box dengan cara ketik AutoGrid 4 exe min p grid underscore gpf min i grid underscore glg, lalu tekan enter dan tunggu hingga kalkulasi selesai. Kemudian dilakukan penambatan molekul dengan cara ketik autodock 4 exe min p docking underscore dpf min
i docking_dlg, lalu tekan enter. Kemudian tunggu hingga kalkulasi selesai yang ditandai dengan munculnya kolom komen baru. Selanjutnya buka Notepad, kemudian klik Ctrl F dan ketik RMSD table, lalu klik Finish sehingga Windows akan terscroll otomatis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan molecular docking yang telah kami lakukan. Hasil molecular docking yang didapatkan pada proyek kali ini adalah hasil yang paling baik adalah run yang ke-6 dengan nilai binding energy sebesar minus 6,13 yang diperoleh dari 1 ditambah 2 ditambah 3 dikurang 4 dengan nilai reference RMSD sebesar 2,92. Menurut Jurnal Fisika UNAN 2022, hasil molekular docking yang baik dapat dilihat dari beberapa parameter. Di antaranya, yang pertama, energi afinitas terendah, kemudian konstanta inhibisi, interaksi residu ligan, dan kompleks ligan reseptor. Kesimpulan proyek kali ini, dari molecular docking dapat menjadi pembelajaran bahwa pemilihan ligan yang memiliki afinitas tinggi terhadap target dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan suatu pengembangan obat. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap interaksi molekular antara ligan dan target memainkan peran kunci dalam merancang molekul yang lebih efektif dan spesifik. Proses ini menunjukkan pentingnya integrasi pendekatan komputasional seperti molecular docking dalam tahap awal penelitian obat untuk menghemat waktu dan sumber. Itulah pemaparan dari kelompok 3 tentang molecular docking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.